Iya, ini kita posisikan dulu reposisi yang bagus buat di konten ya guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat sore guys. Dimanapun Anda nonton channel saya ini, dalam keadaan apapun, semoga baik-baik saja. Oke, konten kali ini kita tujukan melihat bahwa hasil jadinya dari sebuah badar besi guys. Ini gosok kayak gini aja di momen-momen puasa kayak gini, karena tukang gosoknya di tempat kami itu nggak banyak ya. Hanya yang aktif itu hanya beberapa, bisa dihitung jari yang aktif itu di kota Kebumen terutama, dan beberapa yang masuk kontrol atau masuk kriteria saya itu hanya bisa dihitung hitungan jari ya. Maka dari itu rame sana sini guys. Jadi agak antri ya. Ini hasil jadi dari sebuah badar besi guys. Ini kita tunjukkan dulu magnetnya. Magnet berapa saja habis hilang karena udah tua. Oke, kita review guys. Ini dari sini dulu ya, sini ke sini nanti ya. Ini salah satu, ini harusnya badar besi memang ada momen sendiri atau posisi siang di bawah pepohonan atau dengan cahaya neon. Kali ini kita menggunakan cahaya flash, karena ini masih posisi siang, jam 3 siang. Cuman kita berada di, anggap saja indoor, semi indoor ya. Jadi cahayanya cahaya indoor, ruangannya tidak tertutup tapi cahayanya cahaya indoor, karena posisi sinar matahari sudah melewati tembok atau di belakang tembok sana guys. Nah kayak gitu. Ini warna aslinya berwarna merah, kuning, hitam. Ini udah bisa masuk multicolor ya, merah, kuning, hitam, ada kristal putihnya. Batu-batu badar besi merah kayak gini yang nempelnya kuat banget kalau nggak percaya. Nah, ngeri banget ah. Batu-batu kayak gini yang nempelnya masalah kuatnya guys ya. Merahnya dapet, hitamnya dapet, ada warna kuning dan putihnya ya. Kita buat dalam parade ring 9 guys. Rata-rata ringnya 9 itu dadan guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Nah, kalau ini lebih cenderung banyak merah dan serat seperti ini dinamakan serat serundeng. Serundeng tahu, semacam kayak abon terbuat dari kelapa. Seratnya berbentuk seperti apa ya? Seperti serat-serat halus, tapi dia seperti lumut, guys. Tapi dia juga nempelnya kuat. Bahan kayak gini juga kategori bahan lawasan karena lebih banyak ditemukan dari penambangan lama. Ya, untuk sebuah badar besi merah itu satu-satunya bahan di Kebumen yang prosesnya melalui penambangan ya, karena biasanya kalau di Kebumen itu prosesnya rata-rata di sungai. Ini satu-satunya yang melalui penambangan ya. Yang lainnya itu ya anggap saja itu di sungai, di pekarangan ya gitu. Kalau ini melalui penambangan benar-benar di dalam batu, bongkahan besar, bongkahan gede, tablik gunung itu di dalamnya. Warna merah ini menyatu atau menjadi sebuah spora. Seakan-akan dia kayak spora, kayak lumut ya, menyebar merata di seluruh bahannya. Anda akan bisa memperoleh warna yang jauh lebih bagus lagi ketika prosesnya menggunakan cahaya neon. Tapi saat ini cahaya neon sedang nyer atau modar guys. Kita buat ini dalam ring 9 lagi guys, kita taruh lagi. Rata-rata dim di sini itu dim 25, dim 22 ya. Ini hampir sama dengan yang kedua tadi. Bedanya dia kristalnya lebih banyak dan berwarna agak ke abu-abuan kristalnya. Sebenarnya kalau kita teliti lebih detail lagi, ketika digoyang seperti ini itu ada bintang-bintang. Itu ialah serbuk besi di mana mineral itu menyampur menjadi satu. Nah, itu kayak ada kristal-kristal lip. Nah, itu sebenarnya serbuk dari besi itu sendiri atau mineral itu sendiri ya. Ini ringnya coba kita cek, rata-rata ring 9 lah ya. 9 guys. Jadi kalau Anda ring 10 masih bisa dibesarkan. Kalau Anda ring 8 itu yang susah guys. Dikecilkan itu susah ya. Oke, kita review lagi. Oh ya, bulan puasa jam segini ini di kampung ya. Itu aromanya itu aroma sedap. Aroma-aroma bumbu masakan yang sedang dimasak guys. Ya. Jadi aromanya itu menggiurkan sekali ya. Ada aroma lodeh, ada aroma
bumbu-bumbu goreng kuning, ada aroma ayam, gesek. Gesek itu ikan asin. Aduh, gila guys. Karena rata-rata masyarakat di sini ya masak sendiri. Jadi tiap dapur itu mengeluarkan aroma masing-masing. Oke guys, malah kalau bahas itu malah bahaya ya, gawat nanti. Kita lihat dulu, ini merahnya jauh lebih banyak. Dan di antara ini, merah ini yang kita sebut merah red hot. Merah red hot sudah sering saya jelaskan antara merah cabai dan red hot ya. Cenderung lebih merah red hot daripada cabai ketika di video ataupun buat harian. Tapi merah cabai itu identik lebih susah. Dan warnanya juga lebih kalem ya. Ini dimnya masih 25, ringnya masih 9. Oke, kita bergeser ke yang selanjutnya. Oh ya, nempelnya dicek. Nempel kuat guys, pastinya guys. Nah, ya, biarpun ini ring nempel tapi tidak sekuat batunya ya. Nah, ini buktinya. Semua nempel kuat. Karena bahan yang saya bikin ini bahan lawasan, bahan-bahan simpenan andalan. Istimewa sekali bro. Ini salah satu hasil jadi yang bisa dikatakan pattern langka. Karena kita bisa melihat sendiri ya, gradasi antara merah, di antara merah itu pinggirnya pasti ada hitamnya, rata-rata seperti itu. Dan itu yang bagian tengah sebelah sini, ini kristal guys. Entah tembus sampai bawah atau enggak, tapi kristal ini merupakan kristal alami dari batu bater besi itu sendiri. Batu bater besi ini gimana ya? Semua disebut bater besi merah guys, tapi setiap motif tertentu memiliki nama tersendiri. Contoh ini spora ya. Ini bater besi merah, semua bater besi merah. Nah, penamaan ini karena ini memang cukup langka, ini bisa dikategorikan penamaan bater besi Scotland. Scotland itu sendiri merupakan sebuah karakter stiker, di mana stiker itu kalau kena sinar cahaya itu akan memantulkan warna, memantulkan cahayanya kembali. Nah, ini anatomi yang dinamai oleh salah seorang teman kita dulu ketika bermain bater besi, ketika lagi booming-boomingnya. Scotland itu cenderung lebih ke batunya merah ini disebut Scotland ya, kayak ditempeli Scotland ke, ditempeli stiker. Nah, batu itu pun dari dulu itu menjadi bahan incaran para kolektor bater besi di Kebumen itu sendiri guys. Ya, bater besi Scotland. Karakter yang mendasari itu bater besi ini dikelilingi kristal. Kedua, di setiap warna merah itu ada list warna hitam yang tegas. Nah, semacam kayak stiker tumpuk ya, ada. Kalau tulisan kan di stiker tumpuk kan model stiker cutting, itu merah terus dilapisi hitam biar ketika ditempelin di warna putih, di warna apa dia tetap tegas. Gradasinya dia punya ya. Setiap warna merah ini warnanya Scotland ini udah masuk kategorinya. Merahnya menyala ya. Setiap warnanya ini ada list hitamnya, ada bagian kristalnya. Jadi gradasi ini utuh dan sempurna ya, seperti itu. Oke, ringnya kita coba guys. Ini ring 8 antara 8 dan 9. Bagi Anda ring 8 ini masuk, bagi yang ring 9 juga masuk. Ring 10 bisa digedein. Nempelnya. Nah, salah satu kelebihan Scotland itu sendiri dia nempelnya kuat. Karena dia memiliki mineral besi yang kuat walaupun dia kristalnya lebar ya. Ini layak ya. Oke, kita cek lagi. Ini masuknya mau ke koi, cuman karakter yang dinamakan merah koi itu harusnya kristal ini berwarna putih susu. Contoh putih susu itu ya seperti kertas, seperti ini bagian ini yang putih susu ya. Nah, ini warnanya cenderung ke kolang-kaling atau kayak buah kolang-kaling. Warnanya putih tapi lebih ke transparan. Nah, ini kita sebut bater besi merah. Ini masuknya lendir juga. Lendir itu ya kayak ingus. Karena kristalnya seperti ingus. Ya, seharusnya untuk merah lendir sendiri kristalnya lebih banyak lagi. Tapi ini bisa digolongkan itu. Karena ketika dimasukkan ke dalam merah koi, ini kurang putih ya. Dan Anda tahu ini merahnya merah banget. Ini kamera nggak nangkap secara sempurna. Nah, indah banget. Dan semua bater besi, kalau orang dulu itu asal bater besi merah nempel magnet, mau warnanya
complang, campleng, memarannya apa itu udah bangga banget guys. Karena dahulu itu ya batu ini terkenal itu sebelum saya jadi bakul akik ya. Jadi saya masih kecil ini batu ini udah terkenal. Ada cerita batu ini digunakan satu batalion tentara, digunakan disi ya. Itu cerita entah benar atau enggak, tapi cerita dari bapak saya diisi buat kekebalan. Karena terkenal yang paling kuat diisi. Salah satunya ini dan Wulung Kebumen ya. Oke. Kita coba teliti lagi. Ini masuknya merah multicolor. Kelebihannya ini warna merahnya itu seperti spora ya, spora lumut ya. Dia nempel, dia kristalnya tidak hanya warnanya putih kristalnya, ada hitamnya, kristalnya kuning guys. Ini pastilah lebih bagus aslinya daripada yang tertangkap kamera. Ya, karena kamera itu kadang tidak bisa menangkap dengan sesempurna yang kita harapkan. Oke, kita coba tag guys. Wih, nempelnya semua jos gandos. Inilah karakter batar besi Kebumen yang tidak ditemukan di tempat lain, bahkan masih merajai di Indonesia ya. Dan Anda perlu tahu, akhir-akhir ini yang terakhir mau kita review, kita sambil lihat dan cerita dulu ya. Akhir-akhir ini banyak oknum, banyak orang yang WA saya, Mas ada bongkahan batar besi? Enggak, saya butuh banyak. Terus, Mas, teman saya nyari bongkahan batar besi yang bagus dalam jumlah banyak. Semua diembel-embeli mencari yang bagus dalam jumlah banyak. Bahkan untuk kualitas standar saja sekarang itu udah nggak keluar. Karena saya bilang apa nggak keluar, penambangnya aja udah nyari emas di Kalimantan. Terus beberapa penambang yang masih ada di lokasi itu tidak pernah nambang. Karena apa? Karena nambang belum tentu dapat guys. Ya, kasus yang sering terjadi itu bisa sampai 2 minggu tiap hari gali tanah, bukan tanah ya, batu, tebing batu digali tiap hari sampai membentuk kayak sumur. Itu berhari-hari ya. Itu tidak cuma satu orang dalam satu grup, itu bisa 3 orang, 4 orang, itu bisa sampai 2 minggu nggak dapat guys. Seumpama dapat pun itu biasanya bahan standar, tidak diinginkan atau belum masuk pasar atau belum kriteria. Nyari-nyari kayak gini ini susahnya minta ampun guys. Lah sekali ada, otomatis kos biaya untuk menutup 2 minggu itu juga mahal. Bahannya udah nggak masuk akal. Dan itulah realita batu. Batu makin langka, makin dicari, makin mahal harganya. Dan itulah realita kenyataannya guys. Jadi mau nggak mau ya gimana gitu ya. Jadi bagi yang nonton tanya-tanya untuk nyari batar besi dalam jumlah banyak dengan kualitas bagus, abaikan dulu guys. Karena di tempatnya udah nggak keluar dengan sempurna ya guys. Oke, ini yang terakhir kita sebut DIM 22, ringnya kayaknya ring 8 kayaknya. Nah, ring 8 guys. Ring ini bisa masuk ring 9, ring 10 bisa masuk. Ring 10 nanti bisa digedein, ring 8 untuk jari 8, ring 9 juga bisa digedein. Ini warnanya merah banyak. Kristalnya kuning. Ini masuknya multicolor ya, lendir multicolor, bisa dikatakan lendir. Ini dikatakan koi juga bisa karena kuning ya. Itu malah kuning sekalian bisa dikatakan koi. Cuman rata-rata orang suka koi ini putih, merah putih kayak gini. Nah, ini kita coba tes ya, karena kristalnya banyak, dimnya 22, ini dim paling kecil di antara semua. Nempelnya kuat, masih kategori kuat. Oke. Bagi yang sering gagal paham, nih, magnet yang kita gunakan itu wajib magnet neodymium. Magnet seperti ini biasa ditemukan di harddisk lawas ya, harddisk komputer lama, dan dijual belikan itu kisaran antara 20 sampai 25 ribu. Yang tebal loh guys. Karena yang kita cek itu bukan besi ya, atau pasir besi. Yang kita cek itu mineral besi yang ada dalam batu. Jadi jangan salah paham. Bagi semua batu, batar besi ini kategori batar besi bagus semua, super semua, karena di samping warnanya merata, dia juga nempelnya kuat. Untuk beberapa batu batar besi merah itu yang hanya ada tarikan tidak ngangkat, tapi ada tarikan, itu udah golongan kategori batar besi guys. Badar itu belum jadi, besi itu besi. Jadi badar itu yang penting ada tarikan, itu belum jadi besi, tapi tarikannya lemah itu masuknya batar besi. Seperti itu guys, biar pada nggak gagal paham. Oke, bagi yang minat silakan. Dan saya pamit undur diri, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga sahabat MG selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Woyo woyo. Lanjut.